Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan yang penuh emosi dan seringkali rumit, yaitu krisis percintaan. Setiap orang pernah mengalami tantangan dalam hubungan, dan kadang-kadang kita menemui momen di mana segalanya terasa sulit dan tak pasti. Jika kamu merasa seperti sedang berada di persimpangan yang sulit dalam kehidupan percintaan kamu, ada kemungkinan bahwa kamu sedang mengalami krisis percintaan. Mari kita bersama-sama membahas 8 tanda khas yang mungkin kamu rasakan ketika melibatkan diri dalam situasi ini. Membuka pintu untuk memahami dan mengatasi krisis percintaan. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 tanda kamu sedang mengalami krisis percintaan. Tanda yang pertama, perubahan dalam komunikasi. Langkah pertama dalam mengidentifikasi krisis percintaan adalah dengan memperhatikan perubahan dalam komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah pondasi utama dari hubungan yang sehat. Jika tiba-tiba kamu atau pasangan kamu mulai menghindari pembicaraan yang mendalam, mengurangi waktu berbicara, atau bahkan menghindari pertemuan tatap muka, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan dalam gaya komunikasi dapat mencakup penurunan kualitas percakapan, peningkatan ketegangan, atau bahkan munculnya argumen yang tidak selesai. Pemahaman yang hilang dan saling paham yang berkurang dapat mengarah pada isolasi emosional. Dan ini adalah indikator yang kuat bahwa hubungan kamu berada dalam masa krisis. Mengidentifikasi hubungan dalam komunikasi adalah langkah pertama untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang konstruktif. Tanda kedua, ketidakpastian dan keraguan. Tanda kedua dari krisis percintaan adalah munculnya ketidakpastian dan keraguan. Jika kamu atau pasangan kamu mulai meragukan komitmen, kecocokan, atau kebahagiaan dalam hubungan, ini bisa menjadi gejala yang signifikan. Ketidakpastian dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pertanyaan tentang apakah kamu berdua memiliki visi masa depan yang sejalan, hingga pertimbangan apakah keputusan besar seperti pernikahan atau membangun keluarga benar-benar tepat. Rasa ragu ketidakpastian seringkali membawa beban emosional yang berat dan dapat menciptakan konflik internal yang mendalam. Penting untuk membuka saluran komunikasi yang aman dan jujur agar kedua belah pihak dapat menyampaikan perasaan dan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi. Dengan mengakui dan mengatasi ketidakpastian, kamu dapat membuka pintu untuk eksplorasi lebih lanjut tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan, dan mungkin menemukan solusi bersama yang memperkuat hubungan. Tanda ketiga, penurunan kualitas intimasi. Pelajaran ketiga membawa kita ke penurunan kualitas intimasi, baik secara fisik maupun emosional. Intimasi adalah elemen penting dari hubungan yang saling memperkuat. Jika kamu mulai merasakan penurunan dalam keinginan atau berbagai momen keintiman, atau jika keintiman fisik berkurang, ini bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kamu berada dalam krisis. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stres, ketidakpastian, atau bahkan perasaan terabaikan. Penting untuk mencari akar penyebab penurunan kualitas intimasi dan memulai dialog terbuka tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing pasangan. Terkadang ini melibatkan pengeksplorasian kembali aspek-aspek yang pernah membuat hubungan kamu begitu kuat dan intim. Membangun kembali keintiman fisik dan emosional memerlukan komitmen dari kedua belah pihak dan pengertian mendalam tentang pentingnya aspek di dalam memelihara hubungan yang sehat. Tanda keempat, kesenjangan nilai dan tujuan. Krisis percintaan dapat tercermin dalam kesenjangan nilai dan tujuan antara kamu dan pasangan kamu. Jika visi masa depan, nilai-nilai inti, atau tujuan hidup kamu mulai terlihat semakin berbeda, ini bisa menjadi pemicu konflik yang signifikan.
Perbedaan mendasar dalam nilai-nilai seperti kepercayaan, komitmen, atau pandangan tentang kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan ketidakcocokan yang sulit diatasi. Seringkali kesenjangan nilai dan tujuan ini berkembang seiring berjalannya waktu, dan mengakui perbedaan ini adalah langkah awal dalam mengatasi krisis percintaan. Penting untuk membuka ruang diskusi yang tulus dan jujur tentang nilai-nilai yang penting bagi masing-masing pasangan. Mungkin ada kesempatan untuk mencari titik temu atau menciptakan kompromi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah entitas unik dengan latar belakang pengalaman dan harapan yang berbeda. Dalam menghadapi kesenjangan nilai, kunci utamanya adalah saling menghormati dan mencari pemahaman. Bahkan jika pandangan tidak selalu sejalan, kesadaran akan nilai-nilai dan tujuan masing-masing pasangan dapat membantu merencanakan langkah-langkah konstruktif untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dalam hubungan. Tanda kelima, hilangnya rasa kasih sayang. Tanda kelima dari krisis percintaan adalah hilangnya rasa kasih sayang yang mungkin pernah ada. Perasaan cinta dan kasih sayang adalah pondasi dari hubungan yang sehat, dan jika kamu mulai merasakan hilangnya rasa ini, itu bisa menjadi sinyal serius. Terkadang kesibukan, tekanan pekerjaan, atau perubahan hidup dapat menguras energi emosional yang sebelumnya dialokasikan untuk pasangan. Mengatasi hilangnya rasa kasih sayang memerlukan refleksi mendalam tentang kebutuhan emosional masing-masing pasangan dan upaya untuk memprioritaskan hubungan. Ini bisa melibatkan pembahasan terbuka tentang perasaan dan harapan masing-masing, serta penemuan kembali momen-momen berarti yang telah terlupakan. Memahami kembali dasar-dasar cinta dan merawatnya dapat membawa pasangan kembali ke inti hubungan mereka. Tanda keenam, peningkatan konflik dan ketegangan. Pelajaran keenam membawa kita ke peningkatan konflik dan ketegangan sebagai tanda krisis percintaan. Konflik adalah bagian alami dari hubungan, tetapi jika kamu mulai mengalami peningkatan dramatis dalam frekuensi dan intensitas pertengkaran, itu bisa menjadi indikator bahwa hubungan kamu berada dalam masa kritis. Ketegangan yang terus-menerus dapat merusak fondasi hubungan dan menciptakan jarak emosional yang signifikan. Penting untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik dan mencari cara yang konstruktif untuk mengatasi perbedaan. Komunikasi yang efektif, kesabaran, dan keterbukaan terhadap perubahan dapat membantu meredakan ketegangan dan mengembalikan hubungan ke arah yang lebih positif. Seringkali konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan jika ditangani dengan bijaksana dan dengan niat untuk memahami serta memperkuat koneksi emosional. Tanda ketujuh, merasa terabaikan atau tidak diperhatikan. Penting juga untuk memperhatikan perasaan terabaikan atau tidak diperhatikan sebagai tanda krisis percintaan. Jika kamu atau pasangan kamu mulai merasa kurang dihargai atau tidak diakui, ini dapat menciptakan celah emosional yang besar. Kadang-kadang, kesibukan atau perubahan dalam rutinitas sehari-hari dapat membuat pasangan merasa terabaikan, yang dapat berdampak negatif pada keseimbangan dan keharmonisan hubungan. Mengatasi perasaan terabaikan memerlukan komunikasi terbuka tentang kebutuhan dan harapan masing-masing. Kadang-kadang perhatian yang lebih besar terhadap kecil-kecilan atau mengalokasikan waktu khusus untuk bersama dapat membuat perbedaan besar. Merayakan dan menghargai satu sama lain adalah kunci untuk mengatasi perasaan terabaikan dan membangun kembali kedekatan dalam hubungan. Tanda ke-8, munculnya pertanyaan tentang berkelanjutan hubungan. Tanda terakhir dari krisis percintaan adalah munculnya pertanyaan tentang berkelanjutan hubungan. Jika kamu mulai merenung apakah hubungan ini sepadan atau jika kamu masih memiliki komitmen terhadap pasangan kamu, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang mengalami krisis. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mencerminkan ketidakpastian tentang masa depan bersama dan memerlukan refleksi mendalam. Menghadapi pertanyaan tentang berkelanjutan hubungan memerlukan kejujuran atau keterbukaan antara kedua belah pihak.
Bicarakan perasaan dan keinginan kamu dengan pasangan, dan jika diperlukan, pertimbangkan bantuan profesional untuk mendapatkan pandangan objektif dan bimbingan dalam mengatasi krisis ini. Kadang-kadang, kesulitan ini dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan bersama. Tetapi, penting untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hubungan kamu. Dalam menghadapi krisis percintaan, penting untuk diingat bahwa setiap hubungan adalah dinamis dan dapat berkembang seiring waktu. Kesabaran, komunikasi terbuka, dan komitmen untuk tumbuh bersama dapat membantu melalui masa-masa sulit ini. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, dan ingatlah bahwa setiap krisis juga dapat menjadi peluang untuk membangun kembali hubungan yang lebih kuat dan lebih mendalam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.